Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, ada sebuah kisah yang telah diwariskan secara turun-temurun tentang keranda terbang, sebuah keranda hitam yang melayang di udara di malam Jumat Kliwon, membawa arwah penasaran dan mencari korban berikutnya. Kisah ini adalah pengalaman nyata seorang pemuda bernama Bagus, yang sampai saat ini kisahnya masih diceritakan warga desa. Bagus adalah seorang perantau. Sudah 5 tahun lebih dia meninggalkan desanya dan menetap di Jakarta. Tapi suatu hari, kabar duka datang dari kampung halamannya. Sang nenek, satu-satunya keluarga yang ia miliki, meninggal dunia. Dan tepat di malam Jumat Kliwon, Bagus pulang ke kampung halamannya. Suasana desa kala itu begitu sunyi. Rumah-rumah kayu tua berdiri di sepanjang jalan desa, diterangi lampu minyak temaram, hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang terdengar. Saat itu Pak Lurah menemuinya. "Bagus, nanti malam jangan keluar rumah ya nak. Malam ini, malam keramat, malam di mana keranda itu gentayangan." Bagus hanya tersenyum kecil. Dia menganggap itu hanyalah cerita lama, dongeng kampung yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak. Pukul 11 malam, angin mulai bertiup kencang. Bau anyir bercampur aroma kemenyan mulai tercium di sekitar rumah Bagus. Tiba-tiba, suara gamelan lirih terdengar dari arah hutan kecil di pinggir desa. Suara gamelan itu makin lama makin keras. Bagus merasa gelisah. Rasa penasarannya begitu besar. Tanpa pikir panjang, dia mengambil senter dan keluar rumah. Bagus berjalan menyusuri jalan setapak, melewati pohon-pohon besar yang bergoyang ditiup angin. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan, seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres malam itu. Sesampainya di dekat makam desa, suasana semakin mencekam. Kabut turun perlahan, menutupi nisan-nisan tua yang berdiri di sana. Bau anyir semakin menyengat, dan di saat itulah Bagus melihat sebuah keranda hitam pekat, perlahan melayang di udara, diiringi asap tipis dan suara isakan tangis dari kejauhan. Keranda itu bergerak pelan menuju ke arah Bagus. Bau kemenyan bercampur bau darah menyengat hidungnya. Tubuh Bagus kaku, kakinya berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk lari. Dari dalam keranda, muncul sosok wanita berpakaian putih. Rambutnya panjang menutupi wajah, matanya hitam pekat, kosong. Dia menunjuk ke arah Bagus, sambil berkata dengan suara parau, "Kamu, pengganti." Bagus ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia ingin berlari, tapi tubuhnya lumpuh. Saat keranda itu semakin dekat, dunia seakan menjadi gelap. Bagus pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga desa menemukan Bagus tergeletak di dekat makam. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya dingin seperti mayat. Sejak saat itu, Bagus berubah. Ia sering kerasukan, tubuhnya menggigil, dan mulutnya komat-kamit menyebut nama-nama orang yang sudah lama meninggal. Warga desa mulai resah karena setiap malam Jumat Kliwon berikutnya, suara gamelan mistis itu selalu terdengar dari arah makam. Sampai akhirnya, tepat sebulan setelah kejadian itu, Bagus ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Tubuhnya terbujur kaku, tangannya terlipat di dada, seperti orang yang sedang berbaring di dalam keranda. Dan malam itu, banyak warga desa yang mengaku melihat keranda hitam melayang di atas rumah Bagus, lalu perlahan menghilang ditelan kabut malam. Sampai saat ini, kisah tentang keranda terbang masih dipercayai oleh warga desa itu. Setiap malam Jumat Kliwon,
Rumah-rumah dikunci rapat, lampu dipadamkan, dan warga berdiam diri di dalam rumah sambil membaca doa. Karena mereka percaya keranda itu masih berkeliaran mencari korban berikutnya.